Itu. Nona, ini hadiah dari Pak Arya untuk Anda. Oh. Kebetulan. Astaga, tas ini minimal harus dipesan setengah tahun lebih awal. Pak Arya begitu perhatian. Hadiah dari kami pasti nggak berarti buat Nona Hani. Ah, mana ada? Kak Arya di mana? Tadi di teras lantai 2. Mungkin nunggu Nona Hani ngucapin terima kasih langsung. Kak, Hani ini jagain Arya ketat banget. Keluarganya di Pulau Mutiara, dan berkuasa penuh. Sebaiknya kita jauhin dia. Tenang, aku nggak akan ada hubungan sama dia. Oke, ayo pergi. Lihat apa Arya? Semangat banget. Lihat apa, Arya? Enggak ada, cuma lihat pemandangan. Tidak apa-apa. Banyak orang di bawah. Turunlah bilang selamat pada yang berulang tahun. Kelati, Kado sudah saya berikan, saya sudah datang. Apalagi yang kamu mau? Arya, semua orang di bawah sudah menganggapmu calon menantu. Kamu masih pura-pura bodoh di sini. Kamu tahu dari mana asalku. Aku tidak pantas untuk Nona Hani. Aku hanya menganggap diriku sebagai saudaramu. Kamu bilang tidak pantas, Kamu bilang tidak pantas? tapi di sisi lain begitu sombong. Itu adikku. Orang biasa aku belum tentu setuju. Kak, Kita bersaudara. Bilang saja tidak melihatku. Hei, kamu tarik aku kenapa? SSSD? Kak Arya di mana? Jangan. Jangan bergerak. Aku tadinya tidak mau bergerak. Siapa suruh kamu pegang terlalu erat? Maaf. Siapa di sana? Kamu mau apa lagi? Jarang ke Pulau Mutiara. Bukan urusanmu. Tolong aku, Kenapa harus? karena aku punya informasi yang kamu mau. Cium aku. Masih berapa lama? Bersuara. Ah. Aktingnya palsu. Iya. Maaf. Pak Arya, kamu berhutang budi besar padaku. Terima kasih. Hanya ucapan terima kasih? Kalau begitu, Nona Wen mau apa lagi? Mungkin kamu tertarik padaku? Apa aku harus menikah denganmu? Aku benar-benar seperti Dongguo masa kini. Tidak sampai segitunya. Serigala akan memakan Pak Dongguo. Aku tidak akan. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan. Tenang saja. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Lihat sikap Nona Wen ini. Sebenarnya aku sangat berterima kasih. Bahkan aku siap memberimu diskon setengah. Terima kasih, Pak Arya. Lain kali jika butuh bantuan, ingat untuk mencariku lagi. Baiklah. Jangan berpikir macam-macam tentang telepon. Untuk jaga-jaga. Kemarin kamu pergi ke pesta ulang tahun Hani? Ya, pergi. Tapi aku dengar dari dia kamu marah besar. Kamu pergi duluan? Ada masalah di pabrik, aku pergi menanganinya. Apa tidak ada hal lain? Tidak. Angkat saja. Mungkin pabrik ada keperluan mendesak. Bawahan memang semakin tidak berguna. Ada apa, Nona Wen? Arya, hebat sekali. Kamu memberiku masalah besar. Keluarga dan teman Nona Hani datang. Kau mau menolongku atau tidak? Aku tidak bisa.
Satu lawan banyak. Kak, Berapa lama bisa bertahan? kamu butuh berapa lama? Bertahan dulu. Bertahan. Ini artinya kau lepas tangan? Ada video buktinya. Kamu masuk ke taman belakang bersama Pak Arya. Karena ada video buktinya, pasti mudah melihat aku dipaksa, kan? Jangan macam-macam. Trik pura-pura menolak. Kami sudah sering lihat. Kalau begitu, aku mau tanya dulu. Karena kalian pikir aku dan Arya ada hubungan khusus, kenapa tidak menanyainya? Aku tebak karena kalian takut padanya. Aku tebak karena kalian takut padanya, karena kalian pikir dia berbahaya. Kalau begitu, kenapa kalian pikir aku yang bisa merebutnya akan mudah? Siapa sih cewek ini? Dia sepupunya Maya. Ayahnya sekarang jadi perantara perdagangan besar, hubungan politik, dan bisnisnya nggak sederhana. Penyelidikan selesai. Masih perlu dukung Nona Hani? Nggak, maaf. Semua salah paham. Kalian berdua cowok benar-benar nggak berguna. Cantik, trik siram air itu udah kuno. Di kota kami udah nggak main gini. Kalian berdua diam aja lihat dia sombong. Ini kan Pulau Mutiara. Mau tanggung jawab sama Hani nggak? Sebenarnya kalian hari ini nggak perlu datang. Arya, aku bosan. Dia cuma wajahnya ganteng, badannya bagus. Dimainin beberapa kali juga bosan. Lagi pula aku benci yang inisiatif. Arya berkali-kali ganggu aku. Sesuka-suka pun jadi sebal. Nona Wen berubah cepet banget. Tadi malam nggak bilang gini. Ternyata Pak Arya bukan cuma ingetannya bagus, tapi juga suka nguping. Kalau sekarang, kamu mau ganti gimana? Ganti? Di antara kita berdua, kamu nggak pernah rugi sedikit pun, malah aku yang jadi orang yang dibosankan. Kalau tersiar, gimana aku bisa bertahan di Pulau Mutiara? Masa sih? Pujian buatmu tersiar, orang lain iri aja belum sempat. Serius? Hari ini aku bisa ngelabui. Lain kali. Maksudnya, Aku harus minta imbalan dong. Karena risiko tinggi, untung besar. Atau kau bilang padaku, siapa orang yang kucari. Biar aku bisa cepat meninggalkan Pulau Mutiara. Anton akan ikut kamu. Bisa ganti imbalan lain? Tidak. Baiklah. Kalau begitu, beri diskon lagi. Pak Arya, Anda baik sekali. Sampai-sampai memberi saya pengawal pribadi. Masa permintaan kecil seperti ini tidak bisa dikabulkan? Kalau begitu, batalkan saja. Aku bercanda. Maaf ya, dia meminjamkanmu padaku. Ayo. Anton, sudah berapa lama kau bersama Arya? 5-6 tahun, Nona Wen. Kau mau bertanya soal bos Arya, kan? Aku tidak akan bilang. Aku belum tanya. Aku tahu. Tapi kerjaan kita ini paling pantang pengkhianat. Ya sudah, jangan harap mengorek informasi dari anak buah Arya. Kak, aku ada masalah di kasino. Apa? Tolong cepat datang. Anton, pergi ke kasino. Sekarang. Siap. Besar, pasang kecil, kecil. Aduh, bukannya bilang bakal menang, kita sudah kalah banyak. Tenang, orang nggak selalu sial. Percaya sama aku. Mungkin kita bisa balikan di ronde berikutnya. Ayo lanjut, pilih besar atau kecil, jangan ragu. Lanjut pasang besar, besar, pasang kecil, kecil, pasang besar, besar, kecil, Kecil, besar, cepat pasang. kecil, besar, besar, kecil, besar, besar, cepat pasang, kecil. Kak, Berapa rugi?
Ini yang terakhir. Wukai juga baru pinjam banyak. Dia yang pinjam aku yang tanda tangan. Tadinya kupikir nggak seberapa. Kalau menang sekali, bisa balik. Kak, halo kak, aku pacarnya Maya. Tolong pergi jauh-jauh. Hei, 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 Taruhan sudah dipasang Nona Chen, mau pinjam lagi? Tidak perlu. Aku pasang besar. Besar. Baik, Buka kartu. Kamu bilang dia akan menang atau kalah? Tidak tahu. Ya? Aku juga tidak tahu. Kurang dari 50% kemungkinan, lebih sering kalah daripada menang. Dia cukup tenang. kecil, 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 besar, 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 besar. Kecil, kecil, kecil. kecil, kecil, kecil. Besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Ayo, ayo, ayo. Buka. Gila banget. Jadi ini nikmatnya berjudi? Ada apa, Bos Arya? Lihat para penjudi ini. Ada yang matanya merah karena uang, ada yang pucat karena uang, tak ada yang bisa menahan perasaan kaya mendadak. Bos Arya khawatir Nona Wening akan terjerumus. Tolong sampaikan pesan untuknya, kalau dia tertarik. Besok malam undang dia lihat pertunjukan. Baik, Kak, kamu hebat sekali. Aku akan langsung mengembalikan semua uang pinjaman. Kita bicara nanti di rumah. hei, Maya, kak, itu, kita sudah menang kembali sebagian besar, hari ini keberuntungan kita bagus. Bagaimana kalau main lagi beberapa putaran, kalau menang sekali lagi, bukan hanya bisa mengembalikan yang kalah, mungkin bisa menang besar. Kenapa kau suruh Maya jadi bandar? Kenapa surat utang ditandatangani dia? Kurasa kau lebih tahu dari aku. Ayo pergi, kalau pulang terlambat, tante pasti khawatir. tunggu. Hari ini kau tidak bisa pergi. Maya, bantu aku sekali lagi. Kak, saat dia menjadikanmu taruhan, dia tidak peduli hidup matimu. Jadi urusannya, bukan urusanmu. Juga bukan urusanku. Maya, tolong aku. Maya, Maya. Jam Patek Philippe ini. Ditambah istri saya. Buka kartu. Nona Wen, silakan ke sini. Nona Wen datang seru di bawah. Arya, Nona Wen, berubah cepat ya, tadi masih Pak Arya. ada bedanya? Kita sudah akrab. Apa tidak mau ke sini? Pertunjukan akan dimulai. Jangan takut. Ini kaca satu arah. Tuan Wu, prestasimu jelek, dengan kecepatanmu ini, bulan depan bunga pun tidak bisa bayar. Ah, tidak beri aku kesempatan lagi? Aku cari orang lagi. Tidak bisa. Terlalu lambat. Kalau tidak, Aku kasih tahu satu. Cara yang sekali selesai. Coba tebak. Cara apa? Sekali selesai. Bagaimana aku tahu? Arya, kalian bawa orang ke laut lepas. Itu melanggar hukum. Kamu bilang itu laut lepas, hukum negara mana yang dilanggar? Kamu tidak takut aku laporkan kamu setelah naik ke darat? Hari ini hanya pesta orang kaya biasa. Dan aku,
Kebetulan di kamar ajak Nona Wen minum segelas. Nona Wen mau laporkan aku untuk apa? Cukup. Gila. Kalian semua gila. Lap, lap. Persetan kau. Kenapa marah banget? Aku sudah selesai menonton pertunjukannya. Berkat kamu. Kesenangan menang uang di meja judi tadi malam sudah lenyap total. Setelah malam ini, aku tidak akan pernah menyentuh judi lagi seumur hidupku. Dan benar-benar tidak ingin ada hubungan lagi dengan kalian. Oh ya, kau tidak mau bisnis denganku lagi? Di Pulau Mutiara, jika kau ingin mencari tahu apapun tidak bisa lepas dariku. Paling parah, aku pulang ke Beijing, dan terus terang, hanya seorang anak luar nikah. Pasti ada cara untuk menemukannya. Aku penasaran. Apa yang akan kau lakukan setelah menemukannya? Bunuh? Kau pikir aku sepertimu? Aku hanya ingin cukup mengenalnya. Agar bisa merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Terlalu baik tidak bisa melakukan hal besar. Pak Arya, aku tidak sejahat kau, tapi aku juga bukan orang baik yang murni. Baiklah, nanti, jika kau butuh bantuanku untuk menangani anak luar nikah ayahmu, bisa dibicarakan lagi. Tidak perlu. Yang salah adalah ayahku. Kau tidak benci anak luar nikah itu? Mengapa harus membencinya? Saat kau lahir, apakah ada yang bertanya padamu apakah kau mau? Papa, Saat ibumu merebut laki-laki, harusnya sudah berpikir akan seperti ini hari ini. Kau hanya anak luar nikah. Jangan telepon lagi. Tolong Nona Wen beristirahatlah dengan baik di kapal malam ini. Jangan beritahu siapapun bahwa aku meninggalkan ruangan ini. Besok saat kapal berlabuh, aku akan mengantarmu pergi dengan selamat, dengan syarat kejadian malam ini. Tidak boleh bocor sepatah kata pun. Belum pernah pergi? Ada pintu depan tidak dipakai. Kamu pikir pergi jadi pencuri? Kamu ngapain? Menurutmu, bekerja di luar Nona yang stres banget. Tentu saja cari wanita untuk bersenang-senang. Kau bilang besok pagi akan membuatku turun dengan aman. Waktu pertama bertemu, sudah kubilang padamu. Jangan terlalu percaya kata orang asing. Jangan bergerak. Arya, kau pasti punya wanita lain. Lanjutkan. Kalau mau senang, cari wanitamu sendiri. Jangan lupa siapa diriku. Lakukan denganku. Setelah puas, kau akan repot. Tampar aku. Apa? Bukankah kau tidak mau? Tampar aku sampai sadar. Kalau tidak tampar kukira kau mengakui ketampananku, mau menghabiskan malam indah denganku. Cukup. Aku sadar. Laki-laki memang tidak bisa menahan barangnya sendiri. Sepertinya semalam aku tidak salah dengar. Pertarungannya sengit ya. Aku datang. Kenapa semalaman sibuk? Ia mau istirahat sebentar? Jangan istirahat dulu. Wukai, bocah itu kabur.
Dengan penampilannya itu, bisa kabur? Aku cariin kamu. Tadi malam kamu di sebelah kan? Kamu tidak dengar apa-apa. Menurutmu? Mainnya seru banget ya. Sepertinya benar-benar jatuh cinta pada nona besar dari ibu kota. Tidak. Aku bilang ya. Pak Tua, meskipun tidak bilang apa-apa, tapi adikku masih belum fokus. Main-main boleh. Jangan keterlaluan. Seluruh kapal sudah diperiksa? Sudah. Setelah yakin, orangnya kabur, baru cari kamu. Anggap aku anjing pemburu? Orangnya sudah kabur, apa yang bisa aku lakukan? Pikirkan bagaimana nanti laporannya. Bro, kamu tidak merasa aneh? Kapal ini cuma sebesar ini. Atas bawah sudah aku cari. Dan kita di laut lepas. Pasti, tidak mungkin, ada pembantu. Bro, mungkin kali ini harus merepotkanmu lagi untuk membereskan masalahku. Sudah biasa. Orang tidak mungkin lenyap begitu saja, bahkan jika benar-benar kabur, pekerjaan perbaikan harga diri. Setidaknya kamu harus lakukan kan? Kamu memang teliti. Aku pergi sekarang. Kalau mau hidup, bertahanlah. Adegan di kapal pesiar itu lebih seperti peringatan, dia seharusnya ingin lebih banyak penjudi, tapi malah membuatku melihat harga perjudian. Masa dia membantuku? Kak, kamu lagi chat sama siapa? Bukan siapa-siapa. Seorang teman. Kak, aku dengar Kak Qingbai ada di Pulau Mutiara. Kak Qingbai. Kak Qingbai, terima kasih untuk bajunya. Sudah dicuci. Sadar dong. Kak, waktu kecil kamu sering ke rumah Surya, alasanmu kabur dari pernikahan. Jangan-jangan karena suka kakaknya Surya Qingbai, kan? Mana mungkin, jangan ngawur. Aku ngawur? Bertahun-tahun Kak Qingbai selalu sendiri. Oh iya, Kak, aku dapat info dari Surya, alamatnya di Pulau Mutiara, aku kirim ke kamu. Kalau begitu aku buang. Apakah Kak Qingbai benar-benar tinggal di sini? Kalau bisa kebetulan bertemu dia, enak ya. Wina, aku kasih bocoran. Beberapa hari lalu ulang tahun Tanggin, kakakku sengaja memesan sebuah hiasan gunung untuknya. Buat apa kasih tahu aku? Lagi pula aku nggak suka kakakmu. Iya, nggak suka. Terus kenapa kamu tanya-tanya? Kakakku punya banyak kelebihan. Siapa sih yang nggak tahu? Di ibu kota, selain keluarga Cui, ya keluarga Song kita. Masa kamu mau menjalin hubungan dengan keluarga Cui, padahal kamu nggak kenal? Siapa bilang aku nggak kenal Tuan Muda Cui? Buat-buat cerita, setidaknya sedikit masuk akal. Di tulang rawan telinga kirinya ada tahi lalat kecil. Di bawah tulang rusuknya juga ada yang coklat muda. Menurutmu, akrab atau tidak? Bohong banget, pesanku sudah tersampaikan. Nona Wina. Kok kamu? Sepertinya kecewa melihatku. Hanya agak terkejut. Terkejut melihatku di tempatku. Toh tempat ini cukup besar. Di tempatku, biar aku traktir kue. Anggap saja ucapan terima kasih karena menutupi waktu itu. Kamu terlalu pelit.
Lalu Nona Wina mau apa? Aku ingin kamu memberitahuku, siapa anak luar nikah ayahku. Nona Wina, terlalu langsung. Wina, Ah, Kak Qingbai. Tuan Muda Cui, operasi sudah siap. King Kak Qingbo. Tak kusangka bisa bertemu denganmu di Pulau Mutiara. teman, Tidak. Tidak akrab. Senang bertemu. Saya cukup kenal dengan Nona Wen. Kamu sengaja mempermalukan saya, ya? Song Qingbo. Arya, Ternyata Pak Arya senang bertemu. Kalian ngobrol saja, ya? Bukannya dia hilang? Kenapa tidak pergi ke Hawaii dengan Surya? Dia membuatmu marah? Tidak. Kak Qingbo, sebenarnya aku tidak suka Surya, kami hanya teman baik biasa. Tidak suka. Jadi, kamu suka Pak Arya tadi? Dia sama sekali bukan tipeku. Kami hanya bertemu beberapa kali. Syukurlah kalau tidak suka. Bagaimana dengan Pak Arya itu? Latar belakangnya rumit. Bersamanya mungkin akan merepotkan. Tapi, kalau ada yang perlu aku bantu, hubungi aku kapan saja ya. Kak Qingbo, ku dengar, kamu membuatkan kado khusus untuk Tang Yin. Hanya untuk menghadiri jamuan keluarga Tang hadiah basa-basi. Paman dan Bibi Tang juga dapat. Begitu rupanya. Surya si bajingan, dia menipuku lagi Kak Qingbo. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Oh ya, hari itu aku tidak sengaja. Tenang, tenang. Apakah aku baru saja bilang aku tidak sengaja hari itu? Itu sama saja mengakui. Aku selalu ingat hal tentang melihat tubuhnya. Kenapa kamu lagi? Kali ini kamu melihatku, benar-benar kecewa. Aku bisa melihatnya. Pak Arya sangat senggang, tapi aku sangat sibuk. Maaf, aku tidak bisa menemani. Kamu tidak ingin bertanya tentang Wu Kai? Kamu tidak takut aku akan menyingkirkannya? Adik kecilmu akan sedih? Jika kau benar-benar ingin mencelakainya, apakah harus lewat balkon? Tapi tenang saja, Pak Arya. Sejak tadi, aku sudah melupakan kejadian malam itu. Aku bahkan bisa mengaku tidak pernah naik kapal. Nona Wen begitu pintar dan berani. Aku ingin tahu, orang yang menarik ini, bagaimana bisa jatuh cinta dengan pria di kafe, pria biasa itu? Siapa yang kamu sebut biasa? Bukannya kamu yang bilang suka? Arya, sebaiknya kau pergi dulu. Aku tidak terburu-buru. Kamu mau apa sebenarnya? Aku mau tanya sesuatu. Karena kau suka pria biasa itu, dan kabur dari pernikahan keluarga Song, lalu dengan yang dari keluarga Cui, apa hubunganmu? Arya juga kenal Tuan Muda Cui? Apa hubungannya dengan keluarga Cui? Tunggu. Kamu menguping lagi? Jawab aku. Mau tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Aku hanya bertanya saja. Sial, sama sekali tidak bisa aku kendalikan. Kembalikan ikat rambutku. Tadi ada orang yang bersumpah, lupa kejadian kemarin. Ikat rambut ini milik Nona Wen. Bagaimana bisa ada di tanganku?
Terserah kamu. Nona Wen, untung saja kau keluar terlambat. Nona Hani baru saja pergi. Jangan-jangan, tadi Arya sengaja menahanku. Anton, menurutmu, Arya orang seperti apa? Bos Arya, dia biasanya sangat murah hati kepada bawahannya. Dan setiap bulan, dia juga menyumbang sejumlah uang ke panti asuhan. Akhir-akhir ini, sering mengunjungi anak-anak itu untuk beramal. Sepertinya dia orang baik. Apakah anak luar nikah ayahku di panti asuhan? Pak Direktur, apakah Arya sering datang? Ya, Pak Arya selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi anak-anak. Anak-anak juga sangat menyukainya. Menyukai Arya. Ya, Pak Direktur, apakah ada anak yang bermargawira di sini? tidak ada. Anak-anak di sini, sebagian besar adalah anak-anak terlantar. Pada dasarnya, semuanya menggunakan marga Zhang. Lalu stafnya? Atau di antara kenalanmu, ada yang bermargawira? Memang tidak ada. Diatur oleh Arya. Tidak mungkin dia membiarkan anak luar nikah berganti marga menjadi Arya, kan? Kenapa kamu tidak tanya apakah dia bermarga Arya? Kok kamu ada di mana-mana sih? Jangan-jangan kamu pikir aku bertanya pada Anton, dan sengaja datang untuk bertemu denganmu? Tidak mustahil, Pak Arya. Pak Arya, temani kami main game. Baik, ayo, main game, ayo. Boleh ikut main game dengan kami. Panggil kakak. Kakak, sudah susah payah datang ke sini. Aku harus menggali jawabannya sebelum pergi. Tidak kira kamu cukup disukai anak-anak. Bagaimana? Apa kamu bisa lihat siapa yang paling istimewa bagiku? Arya bisa menyebut nama setiap anak, juga mengerti karakter masing-masing. Sepertinya tidak ada yang istimewa, karena dia kepada setiap anak sama-sama lembut. Gila. Aku bisa menganggap orang seperti dia lembut. Sudahlah. Kalau tidak ketemu, ya sudah. Lagi pula, ketika waktunya tiba, kamu pasti akan memberitahuku. Sayangnya tidak bisa. Kenapa? Ayahmu meneleponku. Sebelum orang itu mewarisi harta keluarga Wira, dia memintaku untuk merahasiakannya. Sepertinya kamu ditinggalkan. Kejadian beberapa hari lalu. Kamu baru memberitahuku sekarang. Arya, aku bisa menambah bayaranmu. Pada Nona Wira, yang paling berguna saat ini adalah identitasmu. Karena kamu sudah menunggu aku menyerah sejak awal, lebih baik katakan tujuanmu. Pacar. Aku minta kamu bertahan lebih lama dalam peran ini. Yakin lo? Lu kasih gue pilihan apa? Intinya lo mau gue bantuin sampai akhir, putar-putar. Tujuan lo tercapai semua. Masih nggak puas? Puas. Kenapa gue? Nona Wen, pinter banget. Kayaknya udah bisa nebak, ya? Paling cuma udah biasa aja, plus aman. Bapak gue ada bisnis sama keluarga Hendra. Keluarga Hendra, kalaupun keberatan, mereka bakal pura-pura bebal dan tuli. Pinter juga lo. Keluarga Hendra diam aja. Bukan berarti Nona Hani gak bakal cari masalah sama gue. Pokoknya gue rugi. Mau minta imbalan. Dari lo gue dapet imbalan apa dari lo sih? Dia suka banget sama lo. Kenapa gak mau jadi mantu? Lo pernah dengar mantu mana yang nasibnya bagus? Gua kerja demi duit, Nona kalau jadi mantu, itu kerja gratis. Keluarga Hendra gak bakal macam-macam sama lo. Soal bisnis kita. Imbalannya gue gak ambil sepeser pun. Baik banget lo. Nona Wen, kerja sama yang sukses.
Bisa ngomong manis gak? Gimana caranya? Mending beli cemilan di kedai es campur. Tambahan. Nona Wen, Makasih. ini yang disuruh bos Arya beliin. Kata bos Arya Nona Wen, kalau nggak suka yang ini, coba yang di belakang, kedokteran. Dia ngapain sih? Dia sibuk banget. Masih sempat ke kedokteran. Iya, bos Arya sering ke sana. Kayaknya ada bos yang, anaknya sekolah di sana. Sudah bilang padanya. Bos Arya, sesuai perintah, tidak ada yang kurang. Tahu, jaga mulutmu. Siap? Kalau dia ketemu orang itu, aku juga akan dibuang seperti ini. Aneh. Bos Arya nggak pernah ke Kedah, nggak dengar juga, anak bos mana yang kuliah di sana? Hei, di sini masih ada tempat. Mau gabung? Makasih, Kak. Kalian dari Kedah? Ya, di asrama bosen banget, jadi kami keluar main. Kalau gitu, kakak traktir minum. Tapi, kalian bisa bantu aku? Bantu apa? Aku cari saudara jauh, katanya kuliah di Kedah. Namanya Wen, tapi aku nggak yakin di jurusan mana. Bisa bantu tanyain? Tentu, grup angkatan kami, grup jurusan, grup alumni, cari bareng, kamu juga cari. Oke. Lihat itu. Wina juga datang. Dia datang sendirian. Serahkan pada kami. Kak, di sini ada teman sekelas bernama Wina, lihat apakah dia yang kakak cari. Makasih. Minum saja. Kak ada urusan lain, pergi dulu ya. Dadah, Kak. Orangnya sudah ditambah. Tapi kalau langsung tanya terlalu mencolok. Bagaimana cara mengetahuinya tanpa menimbulkan kecurigaan tentang informasi keluarga mereka? Orang ini memasang kamera padaku ya. Apa? Kenapa baru diangkat? Apa kau sudah cukup memakiku dalam hati? Belum cukup. Tutup saja teleponnya. Telepon lagi. Boleh juga. Ada apa, cepat bilang. Aku mau ke kedai es campur. Temani aku. Urusan begini masih perlu ditemani. Saat Nona Wina setuju, kau berjanji dengan penuh semangat akan siap sedia kapan saja di Pulau Mutiara lagi pula. Maaf merepotkan Nona Wina, coba lihat hari, apa akhir pekan ini. Kau yakin Hani akan mencarimu hari itu? Tidak yakin. Tapi pacaran di hari Valentine tidak bersama, apa wajar? Kau ingin akting realistis. Kenapa tidak bilang pacaran harus tinggal serumah? Ternyata kau sangat menginginkanku. Wina. Cek lokasi. Mau lapor polisi? Begitu saja percaya, Nona Hani bisa melindungi kalian. Kamu tebak? Jadi agak repot. Sebenarnya aku juga bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu pikir aku bodoh? Pasti akan menyinggung seseorang. Pokoknya si Arya itu cuma anjing keluarga Hendra, mending kita habisin dia. Dia nggak berani lapor. Jadi Arya nggak akan tahu. Cantik banget,
Pasti enak kalau dikerjain. Udah puas? Simpen fotonya ya. Oh iya, abis ini, ingat bayar ya. Tidak apa-apa. Berani menyentuh wanitaku? Maaf, Pak Arya, dia yang menyuruh saya untuk menangani Nona Xie. Masih ingin melakukannya sekarang? Arya, jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati. Arya, keluarga Li tidak akan memaafkanmu. Tuan Li, kau malah mengingatkanku. Undang keluarga Pak Li untuk makan malam. Tangan? Darah, masih ada darah. Cukup. Mau dengar ceritaku? Pertama kali aku melukai seseorang juga seperti ini. Semalaman aku tidak bisa tidur, terus dengerin CD. Sampai tetangga datang mengetuk pintu. Bilang, ada orang mati di rumahmu? Jadi, orang itu mati? 2 jari terputus. Jadi kamu punya dendam dengannya? Dia seorang penjudi. Kumohon, lepaskan aku. Beri aku waktu 3 hari lagi. Nona Xie, aturan kasino, Anda tidak paham. Bagaimana kalau kita main yang seru? Suruh anakmu datang. Aku sisakan 3. Tidak bisa. Bocah, ibumu 2 jari. 1 juta lunas. Berani? Kamu bicara beneran? Jangan. Jangan. Jadi kamu akhirnya terbiasa, semakin tidak peduli nyawa orang. Benarkah? Kalau aku bilang cuma sekali ini saja, kamu percaya? Aku percaya atau tidak? Ada pengaruhnya buatku? Benar juga. Pinjam telepon, aku belum pulang selarut ini. Keluargaku pasti mencariku. Ambil sendiri. Passwordnya 60. Ang 65921875937. Kenapa gemetar? Kenapa gemetar? Sakit. Kau saja yang lakukan. Letakkan di paha. Maya, ponselku rusak. Jangan khawatir. Aku sedang dalam perjalanan pulang. 2 luka ini cukup dalam. Sesampainya di rumah, usahakan jangan kena air. Ada luka lain? Tidak. Nona ini tahan banget. Pak Arya, aku akan menjalankan peranku sampai akhir. Kau tak usah pura-pura, peduli setelah menyakiti. Aku tak sanggup. Sisanya akan kurus sendiri nanti.
Mobimu akan kuganti. Cuma mobil. Pada akhirnya, ini kelalaianku. Aku akan bertanggung jawab. Tidak perlu. Tidak ada artinya. Jika kau benar-benar menyesal, kau tahu apa yang kuinginkan. Anton, antar Nona Wen pulang. Jangan tinggalkan dia. Pak Arya, aku menyerahkan seluruh bisnisku di Asia Tenggara, semuanya kepada keluarga Hendra. Kumohon, lepaskan anakku. Apa syarat lainnya? Katakan, Pak. Aku harus tanya dulu sama yang dirugikan di rumah, bagaimana kalau dia tidak setuju? Jangan lihat aku seperti itu, aku juga takut istri. Halo, Arya, kakimu masih sakit? pulang, aku kompres es, sudah tidak bengkak lagi. Tangannya masih sakit? Berkat kamu. Tidak infeksi Li, Duo masih bersamamu? Kamu menelepon ke sini hanya untuk menanyakan Li Duo. Dia baik-baik saja. Kamu begitu baik, orang lain tidak menghargai kebaikanmu. Tadi Nyonya Li datang menemui Tante untuk memohon. Aku khawatir Tante jadi susah. Mereka tidak akan menyusahkan Tante kan? Tidak akan, aku punya batasan. Kalau aku, kenapa kamu tidak tanya aku? Apa? Apa yang barusan kamu katakan? Tidak apa-apa. Nanti aku telepon setelah selesai. Ayo, Lepaskan aku. Arya. Papa, kali ini kamu harus bantu aku bunuh dia. Aku mau bunuh dia. Tuan Li. Aku masih di sini. Cepat diam. Dasar pemboros. Dia itu mesum. Dia kasih aku lihat video itu. Setelah aku bereaksi, dia injak aku. Papa, keluarga Li kita akan punah. Cepat, ke rumah sakit. Serahkan ini pada Pak Hendra. Anggap saja ini asuransi yang kubeli untuk Nona Wen. Kedua nomor ini tidak cocok dengan catatan panggilan Arya. Entah salah orang, atau Arya tidak menggunakan ponsel itu untuk menghubunginya. Setelah berhari-hari berputar-putar, akhirnya kembali ke titik awal. Kak, berita besar. Wang dan Li, entah bagaimana membuat Arya marah. Satu kehilangan satu bola, yang satu langsung mengalami ED psikologis. Tidak bisa digunakan lagi. Tidak ada tentang aku. Ternyata itu sengaja dikatakan untuk orang lain. Dia mengambil semua kebencian. Aku akan menelepon. Kangen aku. Ngapain? Tidak adil kan? Kamu belum jawab pertanyaanku. Kangen, kangen, kangen banget. Ada perlu apa? Bukannya kamu mau aku temani ke kedai es campur? Lupa? Hari apa ini? Kiksi, bos. Pantasan marah. Diam di situ, tunggu aku. Datang. Bukankah ini wanita cantik yang pernah datang sebelumnya? Punya pacar? Bukan. Bahkan bukan teman. Dia untuk pertama kalinya membawamu minum es campur? Menurutku, dia tidak menganggapmu sebagai teman biasa. Apakah keluarga Wang dan Li tidak akan mencari masalah denganmu? Mereka tidak punya nyali. Sekarang tidak berani. Lalu di masa depan?
Bisakah kau jamin dirimu seumur hidup tetap duduk di posisi ini? Atau pastikan keluarga Hendra makmur selamanya selalu menjadi pelindungmu? Di Pulau Mutiara, hanya kau yang berani bicara seperti ini padaku. Terima kasih atas perhatianmu. Aku tidak peduli. Mulut keras. Kenapa diam saja? Tidak ada orang lain di sini, untuk apa pura-pura? Kau lebih manis saat ditelepon. Omong-omong, ada jamuan malam ini. Kurasa kau pasti tertarik. Baiklah, aku ingin pergi. Tidak jadi pergi? Tiba-tiba, agak tidak enak badan. Aku sudah mengatur tempat duduk utama untukmu. Duduk bersama Kak Kingbomu. Jadi tidak akan merasa tidak enak? Nona Wen dan Pak Song. Keduanya orang dari ibu kota. Apakah kalian berdua sebelumnya saling kenal? Kenal. Sepertinya sudah teman lama, ya? Benar, kan? Ya, keluarga Kak Kingbo dan keluarga kami adalah sahabat turun-temurun. Kami sering berkunjung sejak kecil. Bukan hubungan yang biasa. Yang bisa dibandingkan. Sahabat turun-temurun, sahabat kecil, sangat akrab. Kupas sendiri. Ya udah, nggak jadi makan. Ini yang terakhir kali. Pak Song, Parfummu sangat unik. aku punya teman dekat, juga pakai yang ini. Oh, kebetulan sekali. Mana parfumku? Ini racikan pribadi? Kalau Pak Arya suka. Nanti aku suruh orang antarkan ke rumah. Terima kasih. Teman keluarga, teman lama yang sering main, sejak kecil, pakai parfum yang hampir sama dengan dia. Hanya sebotol parfum. Kamu nggak berani minta sama dia? Aku nggak ngerti maksudmu. Nona Wina ternyata setia sekali. Wina, bisa bicara sebentar? Ya, Silakan. Kalian berdua sudah bersama? Aku sudah bilang, bersama Pak Arya akan merepotkan. Kak Qingbo. Aku tahu. Jadi aku tidak berpikir sejauh itu. Ning, perasaan bukan main-main, apalagi keluarga sedang mempersiapkan pertunanganmu dengan Surya. Jika kamu tidak puas dengan perjodohan ini, tidak perlu bercanda dengan dirimu sendiri. Ceramah seperti itu lagi. Kak Qingbo, aku tidak bercanda. Kalau suka, bersama saja. Kalau tidak suka, pisah. Seperti kamu. Semuanya harus dipikir 1, 2, 3, 4. Benar enggak? Cocok enggak? Boleh enggak? Enggak capek? Kak Qingbo, aku dan Surya tidak saling suka. Jika kamu bisa membantu untuk membatalkan perjodohan kedua keluarga, aku akan sangat berterima kasih padamu. Karena Arya, aku mengerti, soal perjodohan, aku akan cari jalan untukmu. Terima kasih, Kak Qingbo. Kak Qingbo. Arya masih menungguku.
Aku pergi dulu. Baik. Kamu menungguku? Tidak. Kalau begitu, kamu tunggu siapa? Aku menunggu ini. Pertunjukan malam ini bagus? Biasa saja. Nggak mau bilang terima kasih? Jangan merasa kamu sangat mengenalku. Oh ya? Coba bilang. Apa lagi yang tidak aku ketahui tentang dirimu? Arya, kamu malam ini benar-benar membosankan. Memang tidak semenarik kakak King bayimu. Ada-ada saja. Ya udah, nggak boleh disebut juga, penakut sekali. Mau aku bilangin dia untukmu? Kamu suka dia. Sampai nangis karena si batu kayu itu. Sini aku lap. Aku nggak nangis. Masih nangis terus. Aku alergi asap rokok. Siapa sangka kamu merokok sebanyak itu? Kamu punya kebiasaan merokok berat. Tidak. Keras kepala. Mau minum? Kalau gratis, aku mau. Tidak kusangka Pulau Mutiara Arya yang sangat berkuasa. Ternyata tinggal di tempat seperti ini. Kenapa? Merasa terlalu sederhana? Cukup bergaya. Siapa bilang kelingking harus habis? Di rumahku tidak ada aturan seperti itu. Kalau begitu, bukankah aku rugi? Hei, jangan curang. Arya, kamu suka seseorang? Enggak. Masa sih? Aku nggak percaya. Nggak percaya kok tanya? Terus, yang punya perasaan gimana? Ada? Nggak tahu. Minumnya aja nggak becus, bicaranya juga nggak jelas. Arya, kamu benar-benar nggak seru. Yang seru itu orang macam apa? Orang kayak kamu yang belum pernah suka sama orang lain, nggak akan ngerti. Nona. Mana sempat urusan romantis? Jangan sinis gitu, aku lagi nggak senang hari ini. Aku baru sadar hari ini. Topik yang bisa dibicarakan sama Kak King Bai sedikit banget. Apa karena di depannya aku? Nggak bisa ngomong yang bener? Kamu ngomong apa? Coba dengerin. Kalaupun ku bilang, kamu nggak bakal ngerti. Aku bisa ngerti, kok. Kamu cuma mau lihat aku malu, biar nanti bisa terus ngejek aku. Di hatimu, aku. Emang orang kayak gitu. Bukan. Kamu lebih parah dari itu. Mengancam, memanfaatkan, menghina. Pokoknya kamu nggak ada baiknya. Ini udah mabuk? Mana tadi semangatmu pas ngomelin aku? Arya, detak jantungmu berisik.
Arya. Kemampuan minummu juga tidak seberapa. Aku menemukan anak luar nikah Wira. Ganti parfum ya. Kamu punya hidung anjing ya? Ini kunci rumah. Ada urusan, aku harus keluar sebentar. Kalau kamu mau keluar, biar Anton temani. Kamu tinggalin aku sendiri di rumah? Gak takut aku curi barangmu? Hal pribadi seperti ini aja sudah aku tunjukkan. Masih ada yang ditakutin? Apa? Enggak. Rumah ini kosong melompong, silahkan curi aja. Orangnya sudah ketemu, harusnya berakhir. Kontaknya ada di ponsel Arya. Marganya Wen juga, pasti itu anak luar nikahnya Om Wira. Kak, program pertukaran pelajar ini benar-benar gratis? Kak beneran mau biayain aku? Masih perlu isi data keluarga dasar ini. Berkat kakak, orang tuaku kerja di dermaga. Kalau mereka tahu, pasti senang banget. Apa katamu? Ayahmu bukan Wira. Kena tipu lagi sama Arya. Wina, baru tadi telepon dengan papamu, dia bilang akan datang beberapa hari ini. Gak apa-apa, nanti kalau dia datang, aku akan nginep di hotel, biar dia gak marah karena kamu sembunyikan aku. Lagi pula aku gak mau dengar dia ceramah. Halo, Kak. Wina, ini keponakan dari pamanmu, namanya Yuan Jincheng, dia datang liburan setelah lulus. Kalian pernah ketemu waktu kecil. Kalau kamu masih kayak waktu kecil Jahati Maya, aku gak akan segan. Bete banget, ibunya sering kirim dia ke Pulau Mutiara. Kenapa gak kirim ke ayah kandungnya? Siapa ayahnya? Gak tahu, kayaknya cerai sejak kecil, sesekali tinggal di rumah ayahnya sebentar. Kak, aku temani kamu nginep di hotel? Aku nggak nginep di hotel, tapi kamu bantu aku pesan kamar hotel. Biar tante tenang. Terus kamu nginep di mana? Aku nginep di rumah Arya. Hah? Aku masuk. Pak Arya, lama tidak bertemu. Ada urusan. Kau tahu, Wira akan datang ke Pulau Mutiara. Pak Arya, kau sangat baik. Pasti akan menampungku. Kan? Oh ya? Aku tidak tahu. Jangan bilang kau bercanda lagi. Sekarang kau tahu. Aku tidak bisa tinggal di rumah tante. Nanti ketahuan dia. Setelah kupikir-pikir, tempatmu yang paling aman. Tempatku paling aman? Terima kasih, Pak Arya. Wira akan datang ke Pulau Mutiara. Mana mungkin dia tidak bertemu putra kesayangannya, menginap di hotel tidak nyaman untuk menyelidiki keberadaan Wira. Tapi di sini, cukup dengan mengawasi Arya. Papaku datang Kamis depan. Sudah dapat info, paman tiba jam 4, lalu check-in di hotel Li. Kalau dia mau keluar, bilang dulu. Tenang saja, Kak, urusan kecil ini aku yang urus. Tapi kamu jangan-jangan benar-benar tinggal di rumah Arya, kan? Iya, di sini. Cowok-cewek berdua di satu ruangan.
Arya dibanding Kak Kingbo, jauh lebih ganteng. Kak, ini untung besar, nggak rugi, loh. Apa? Rambut? Ikat sendiri. Milikku. Milikku. Aku sudah bicara dengan keluarga soal pembatalan pertunanganmu. Ayah setuju. Tapi ibu, Tante masih berpikir benarkah? ya? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Keluarga Song tidak akan memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih, Kak Kingbo. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Tunggu. Aku pesan kue lapis Earl Grey. Waktu itu kamu suka. Di tempatku, aku traktir kamu kue. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menutupiku hari itu. Terima kasih, Kak Kingbo. Bisa dibungkus? Baik. Wah, nggak tahu kamu lagi sibuk. Sudah selesai. Arya, kamu tahu aku pemarah. Kalau tidak jelasin dengan baik. Malam ini jangan harap bisa masuk rumah. Arya, kau tahu aku pemarah. Kalau tidak dijelaskan dengan baik, malam ini jangan harap bisa masuk rumah. Malam tidak boleh pulang, mau kemana aku? Masa harus tidur di pinggir jalan? Nanti, harus jelaskan alasan tidak pulang semalaman. Intinya aku sedang marah. Anton. Cari rekaman CCTV. Nona Hani masuk dan keluar hanya 2 menit. 2 menit bisa apa? Kamu masih belum paham? Arya, apa kau benar-benar akan begini padaku? Sudah kubilang, hatiku sudah terikat. Sampai mati pun tak berubah. Maaf. Ada apa Song Qingbai mencarimu? Nona Hani mencarimu untuk apa? Kami berdua saling menyelidiki rahasia masing-masing. Aku yang tidak mau rugi. Satu pertanyaan tukar dengan yang lain, biar adil. Dia mengajakku makan. Aku menolak. Dia sudah bilang ke keluarganya, bisa membatalkan pertunanganku. Dia sungguh tulus padamu. Kamu malah beristri 2. Song Qingbai beliin buat kamu, Kalau dia yang beli, kamu nggak mau. bukan buat aku. Aku takut nggak bisa nyerna. Bagus banget. Sebenarnya rada sayang ngasih ke kamu. Bilang lagi. Manis banget, jangan-jangan dikasih racun? Ah, bohong, ini pas. Bos Arya, rekamannya sudah dibawa. Di sini agak pengap. Aku keluar ambil udara. Wina. Bisa bicara sebentar? Soal duo sebelumnya,
Aku minta maaf dulu. Awalnya aku cuma mau mereka menakut-nakutimu, tapi nggak nyangka mereka bertindak sendiri. Nona Hani menghadangku di sini hari ini, hanya untuk minta maaf? Kau akan tinggal di Pulau Mutiara? Tentu tidak. Lalu kau dan dia, setelah kau pergi dari Pulau Mutiara, hubungan ini akan berakhir? Asal kau tinggalkan dia, aku akan memberimu jumlah yang kau minta. 3 pernikahan kakak tertuaku, semuanya demi kepentingan bisnis. Aku tidak ingin seperti dia. Jadi, Arya adalah pilihan terbaikmu? Iya. Dia bekerja untuk keluarga kami. Kami sudah terikat sejak awal. Selama dia tidak jatuh, aku tidak akan seperti kakakku, diperjualbelikan 3 kali. Apa kau benar-benar menyukainya? Tentu. Kalau dia bukan Arya, tetap kau suka. Maksudmu? Andai Arya tidak punya posisi seperti sekarang, hanya orang biasa, tidak bisa memberimu perlindungan apapun, tetap kau suka? Kalau kau, jika dia hanya Arya, tetap kau suka? Arya ada tugas mendesak perlu ke laut beberapa hari. Aku suka dia. Kamu terus terang. Nona Hani, kamu peduli sama Arya hanya karena dia bisa memberikanmu jaminan, tapi saat kamu menguasai bisnis keluarga Hendra, apa dia masih penting? Coba perjuangkan sendiri. Setelah kamu dapatkan bisnis keluarga Hendra, saya akan ajari kamu langkah selanjutnya. Kamu? Kenapa kamu membantu saya? Karena nanti saya pasti butuh bantuanmu, keluarga Wira bergerak di bidang perhiasan, dan kamu juga bisa mendapatkan bisnis ini. Nona Hani, menanti kerjasama denganmu. Aku belikan kamu bubur kacang hijau, nanti kita makan bersama saat kamu pulang. Kapan kamu pulang? Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Anton, mana bos Arya? Bos Arya ada urusan. Kemarin dia sudah pergi dari Pulau Mutiara bersama Tuan He. Seharusnya 2 hari ini tidak ada. Tidak di Pulau Mutiara. Kok diam aja? Kamu cari siapa? Pemilik rumah ini hilang. Kamu salah alamat. Kalau begitu, pemilik sekarang adalah Nona ini. Nona pemilik rumah? Mana es kacang hijaunya? Sudah berjamur. Bukannya sudah berjamur? Mungkin kulkasmu lebih awet. Es teler hari ini habis. Sudah habis sejak jam 2 lebih. Entah dari mana banyak pelanggan yang doyan makan. Kamu menjebakku. Kamu sendiri yang mau masuk. Apa boleh buat?
Kamu terluka. Luka kecil, cepat sembuh. Biasa terjadi saat misi. Mau kemana? Ambilin obat. Mulai sekarang, kemanapun aku pergi, aku akan kasih tahu kamu. Hal penting yang belum kamu ceritakan, apa itu? Hal penting yang belum kau beritahu padaku, apa itu? Arya, cium aku. Kau sudah yakin? Kalau belum, apa kau akan melepaskanku? Tidak. Berapa lama kau ingin bermain? Aku akan menemanimu selama itu. Arya, ceritakan tentang dirimu. Apa yang ingin kau tahu? Aku ingin mendengar semuanya. Saat berumur 17 tahun, aku bergabung dengan keluarga Hendra. Sejak kecil aku sekolah bersama Jeffrey. Keluarga Hendra bisa dibilang membesarkanku. Jadi kau bekerja untuk mereka? Aku merasa aku bekerja untuk diriku sendiri. Aku sendiri yang memilih kasino. Ingat yang dulu kukatakan padamu, tentang pertama kali aku menyakiti seseorang? Itu ibuku. Dia seorang penjudi. Lalu? Dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Kau sangat benci penjudi. Kenapa kau bekerja untuk kasino? Tidak banyak kenapa. Terpaksa oleh hidup. Kalau sekarang, kenapa tidak pergi? Tidak bisa pergi. Begitu banyak orang bergantung padaku. Kemana aku bisa pergi? Anton yang pertama tidak akan melepaskanku. Bisakah kau bicara soal hubungan? Kenapa ada tahi lalat di sini? Kenapa ada tahi lalat di sini? Jangan-jangan di bawah tulang rusuk juga ada, kan? Juga? Siapa lagi yang pernah kamu lihat? Tunggu. Kamu benar-benar punya? Aku punya atau tidak? Kamu belum tahu? Aku tadi tidak perhatikan. Kalau ingin tahu, lihat sendiri. Arya, aku pernah melihat seseorang ada tahi lalat di telinganya yang mirip denganmu. Di mana lihatnya? Di ibu kota. Belum pernah ke sana. Aku cuma bilang mirip, dia malah buru-buru menyangkal. Lalu bekas luka ini dari mana? Operasi usus buntu. Tapi usus buntu tidak di posisi ini. Hari belum terang, relakah kamu buang waktu untuk masalah yang tidak penting ini? Buat aku.
Hari ini Kamis ya. Kamis hari ini Wira mau datang? Pantesan tiba-tiba baik. Kamu keluar hari ini? Asal ikut Arya tunggu, dia ketemu Wira, bisa tahu siapa anak luar nikah itu. Lihat nanti. Kak Arya, atau kamu pergi kemana? Bilang aku, ya, Alasan? pacar lapor jadwal. Bukannya itu wajar. Malam ini jam 7 di kapal pesiar. Ajak aku? Kamu tahu kan apa yang ada di sana, kamu mau ngapain? Tidak ajak aku. Kenapa kasih tahu waktu yang jelas? Tidak sengaja keceplosan? Mereka sebenarnya ketemu di mana? Pakai topeng pun kamu masih bisa kenali aku. Tentu saja. Kenapa berpakaian seperti ini? Kembali ke kamar. Tidak, belum menemukan orang yang kucari. Belum waktunya, nanti akan kusuruh seseorang memberitahumu. Bukankah kamu bilang tidak bisa memberitahuku? Apa yang kuberitahu padamu? Cepat kembali ganti baju. Kamu tidak mau ambil uang Wira. Satu bisnis gagal tidak apa-apa. Tidak, bisa deal. Aku tidak akan ketahuan olehnya. Kamu harus dapat imbalannya, uang yang sudah di kantong baru milik sendiri. Arya, kamu harus pikirkan kehidupan ke depan. Nona Wen, ini dia tempatnya. Pak Arya bilang para pemain akan segera tiba. Selain itu, handphone tidak boleh dibawa masuk. Bapak Hendra, hal yang Bapak perintahkan sudah selesai. Pak Arya, Ku dengar judi di laut lepas sangat seru. Seperti apa keseruannya? Pak Arya, mohon maaf, putraku yang masih kurang ajar. Pak Wen benar-benar perhatian pada putranya. Ah, Pak Arya, Anda membuat saya malu, ya, sebagai orang tua. Tapi putriku yang durhaka ini, semakin besar semakin memberontak. Pak Wen, pernyataan itu tidak seimbang. Menurutku, Nona Wen sangat menggemaskan. Bos Arya. Nona Wen dibawa oleh orang-orang Tuan Muda Hendra. Pak Arya, apa menurutmu imbalan yang dibahas sebelumnya kurang? Pak Arya, kau rasa imbalan yang dibicarakan sebelumnya kurang? Perkataan Bapak Wen ini justru mengingatkanku imbalannya memang kurang. Sekalian aku ingatkan, sebagai seorang ayah, kau seharusnya lebih peduli pada putrimu. Setidaknya putrimu lebih dewasa daripada beberapa orang. Bos Wang, bangunlah. Kenapa Jeffrey? Kalian mau apa? Bos Wang, kau punya banyak utang. Bagaimana cara membayarnya? Bagaimana kalau kuajari kau satu cara yang tuntas, ya? Kalau tidak, kuperkenalkan satu cara yang tuntas.
Jantung ini di pasar gelap. Harganya 2 miliar. Dan 2 ginjal ini ditambah bagian lainnya. Cukup untuk melunasi utang judimu. Jangan. Aku akan bayar. Beri aku waktu. Aduh, terlambat. Bos Wang, sebaiknya kau tanda tangani perjanjian itu. Aku tidak mau. Siapkan operasi. Ternyata ini yang mereka selesai untuk selamanya. Apakah Wu Kai juga seperti ini? Membuat keributan sebesar ini kau gila? Bro, kau datang tepat waktu. Bukankah kau yang menyuruhku datang? Mana orangnya? Orang apa? Berpura-pura lagi tidak ada gunanya. Tenang saja, kita ini, saudara. Orangmu, mana aku berani menyentuh. Kedepannya, kita harus kerjasama dan saling menguntungkan. Tidak apa-apa. Halo Papa, tidak perlu awasi Arya lagi. Urusan pasar gelap itu, dia yang harus lakukan. Aku pegang kelemahannya. Dia tidak akan bisa bikin onar. Maaf, kamu seharusnya tidak lihat ini. Apa mereka akan bunuh aku? Ada aku. Enggak. Arya. Kamu orang baik, enggak? Arya, kamu orang baik? Di dunia ini, mana ada orang yang benar-benar baik? Tapi aku bisa bersumpah. Aku tidak pernah melakukan hal yang membuatmu takut. Sebelum aku masuk, mereka menyita ponselku. Awalnya aku ingin merekam bukti perselingkuhan Wira. Tapi yang terekam adalah percakapan mereka. Kenapa memberitahuku? Setelah aku naik kapal ini, hidupku bukan lagi milikku, memberitahu atau tidak, tidak ada bedanya. Jadi, kamu tidak terlibat dalam bisnis Jeffrey, benar kan? Atau Jeffrey belum sepenuhnya mempercayaimu? Kamu belum sempat terlibat. Bukan? Kalau begitu aku ganti pertanyaan. Apakah Wu Kai masih hidup? Masih hidup. Arya. Hidupku sekarang ada di tanganmu. Jadi kamu harus panjang umur. Baik. Untuk jaga-jaga,
Aku di koridor tempat Wira dan putranya bertemu, memasang CCTV. Video ganti rekaman, Putri. Transaksi kita setara, adil. Adil. Kau takut aku tidak merekam bukti penting? Jadi kau siapkan lebih awal. Tidak sengaja. Kebetulan saja. Begitu tenang. Sepertinya kau sudah tahu siapa pelakunya dari awal. Begitu Yuan Jincheng tiba di Pulau Mutiara, dia langsung ikut untuk bicara bisnis. Rumah tante memang dia gunakan untuk bertemu anak luar nikah, sebagai kedok terbaik. Aku seharusnya sudah sadar dari dulu. Mereka jangan berharap dapat uang 1 sen pun dari keluarga Wira. Aku datang. Lihat penampilanmu, tadi malam kamu pasti banyak menggunakan pesona untuk menenangkan pacarmu ya? Kau sialan. Kau gila. Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan kemarin, 2 pukulan ini masih ringan. Beneran serius? Kau menang. Aku tidak berani bertaruh. Sobat, aku tidak bermaksud apa-apa. Ini biar semua orang tenang kan? Pokoknya, dia cewekmu. Kita semua satu perahu. Tak seorang pun boleh diam-diam melubangi dasar perahu. Kan? Kalau kau berani menariknya lagi, itu bukan hanya 2 pukulan lagi. Lain kali aku traktir. Minta maaf pada adik ipar. Pak Tua sudah bilang. Katanya, barang yang lusa, kamu yang mengawalnya sendiri. Kakek sudah bicara. Kata dia, barang lusa itu kamu yang antar sendiri. Pembeli sudah menunggu operasi transplantasi. Oke. Paman Ferry, bungkus 2 esteller. Lusa saya pergi jauh. Oh, baik. Kali ini mau kemana lagi urus bisnis? Bangkok. Bangkok ya. Di sana panas, banyak nyamuk dan serangga. Gigitannya bisa mematikan loh. Hati-hati ya. Serahkan ke atasan. Bukti penting kejahatan Jeffrey. Jaga keselamatan. Jangan lupa, ajak juga si cantik itu ke toko untuk makan bubur kacang hijau. Kalau aku bisa pulang dengan selamat, pasti aku akan bawa dia ke sini. Ning, kakekmu sakit parah, cepat pulang. Jangan beres-beres dulu. Aku beliin esteller kesukaanmu. Coba cicipi. Sebentar lagi selesai. Kok kamu lengket banget sih? Peluk aku. Aku sudah membuatmu jijik? Enggak kok. Aku suka yang lengket. Arya, kakek sakit parah. Aku harus kembali ke Beijing. Kamu akan kembali? Kamu ingin aku kembali? Obat luka memarnya hampir kedaluarsa. Ingat ganti. Kulkas sudah aku penuhi. Jangan terus makan yang tidak sehat. Kurangi merokok. Satu pertanyaan terakhir. Kalau ada kesempatan,
Kota mana yang ingin kamu datangi? Yang musim semi sepanjang tahun, menghadap laut. Lihat kamu tentang masa depan, juga tidak sepenuhnya tanpa ide. Arya, musim semiku sudah berakhir. Aku harus pergi. Mengambil ikat rambutmu. Harus dikembalikan. Arya, kamu harus baik-baik. Kamu di sini, aku mungkin tidak bisa pergi. Kalau begitu aku tidak akan mengantar. Arya, kita pasti akan bertemu lagi, kan? Kamu masih ingat pulang? Rumah tetaplah harus pulang. Kakek, bagaimana keadaanmu? Haha, aku baik-baik saja. Ning-ning, yang penting sudah pulang. Kenapa matamu merah begini? Suaramu juga tidak seperti biasa. Mungkin karena serbuk sari di ibu kota terlalu banyak. Begitu tiba langsung alergi. Ah, sebentar lagi, keponakan dari suami bibimu akan tinggal di rumah beberapa hari. Aku pergi menjemputnya dulu. Sudah tidak sabar begitu? Kakek masih di tempat tidur sakit. Sudah buru-buru mengakui anak luar nikah itu. Ayahku yang baik. Bagaimana mungkin aku memenuhi keinginanmu? Kakek, kamu masih ingat keponakan suami bibi, Yuan Jincheng? Aku menemukan sesuatu di Pulau Mutiara. Dia adalah anak luar nikah ayah. Bagaimana pendapat kakek? Ning-ning, kakek ada di pihakmu? Baik. Aku akan mengurusnya. Baik. Hal yang kujanjikan padamu, sudah aku selesaikan. Pertunangan antara keluarga Surya dan Wira sudah dibatalkan. Kapan kamu ada waktu luang? Aku dan ayah akan membawa Surya datang langsung untuk meminta maaf. Kak King Bai, bisa pembatalannya ditunda? Mungkin ini terdengar egois, tapi sekarang aku lebih ingin orang lain tahu, keluarga Surya masih mendukungku. Tapi Surya semalam di depan seluruh keluarga, dia mengaku bahwa dia keluar. Soal ini sementara hanya keluarga Surya yang tahu. Tapi kau juga tahu, takkan bisa disembunyikan lama, rahasia keluarga seperti ini, cepat menyebar seperti punya sayap. Kalau Surya tidak bisa, mungkin aku yang bisa menjadi pasangan. Tidak. Tidak? Kau butuh keluarga Surya di belakangmu. Dalam hal ini, aku lebih cocok dari Surya. Atau meskipun hanya kepura-puraan. Aku juga tidak pantas. Kak King Bai. Lalu, apa yang kamu mau? Jadi, apa yang kamu mau? Aku ingin. Aku percaya kamu bisa mengurus bisnis keluarga dengan baik. Bagi hasil, boleh, aku bisa dari bagianku sisihkan sendiri. Kalau kamu tidak yakin, kita bisa tanda tangan perjanjian sekarang juga. Wina, kamu tahu, aku tidak pernah menginginkan semua ini. Baik, aku suruh pengacara untuk menyusunnya. Kamu sudah kembali dari Pulau Mutiara? Orang-orang di sana
Kamu harus melupakannya dulu. Kaking baik. Aku tidak akan lupa. Di sini hanya ada tempat untuknya. Selain dia, tidak ada seorang pun yang diizinkan. Tanggal pertunangan dengan keluarga Song sudah ditetapkan. Sabtu depan. Hari itu, keluarga Cui juga akan datang. Jangan memasang wajah seperti itu. Kakek, apakah kakek kenal keluarga Cui? Anak itu dari keluarga Cui. Sejak kecil kesehatannya lemah, beberapa tahun lalu menderita sakit ginjal, kesehatannya masih tetap buruk. Beberapa hari lalu saya melihatnya di rumah sakit, katanya, umurnya tidak lama lagi. Bekas luka ini, dari mana asalnya? Kakek, apakah kakek tahu dari mana sumber ginjalnya? Namun, sumber ginjal pasti memiliki jalur medis yang resmi. Kebetulan operasinya juga dilakukan di rumah sakit ini. Kamu bisa tanya, kan? Halo, saya dengar dulu Anda merawat Tuan Muda Cui. Bisakah Anda ceritakan tentang ginjal yang ditransplantasikan padanya dari mana asalnya? Saya kurang tahu pasti. Cuma ingat orang yang mendonorkan ginjalnya sangat pendiam. Dia juga orangnya keras. Setelah operasi transplantasi, dia bisa turun sendiri dari tempat tidur dan tidak pernah minta tolong saya. Bagaimana pemulihan lukanya setelah itu? Saat keluar rumah sakit, sudah pulih dengan baik. Tidak ada yang menjenguknya? Nyonya Cui dan Tuan Cui datang sekali. Tapi orang itu marah besar dan mengusir mereka semua. Dia bilang, aku tidak punya ayah seperti itu. Setelah itu, tidak ada yang datang lagi. Ayah, apa keluarga Cui punya tuan muda lain? Apa di belakang telinganya ada tahi lalat? Oh iya, ada tahi lalat. Arya, saat itu kau pasti sangat kesakitan. Pantas kau tanya apa aku benci anak luar nikah. Ternyata kau juga anak luar nikah keluarga Cui. Padahal kau tidak melakukan kesalahan apapun. Apa hak mereka mengambil ginjalmu untuk menyelamatkan anak Cui yang lain? Besok, dalam misi, kembalilah hidup-hidup. Lihat ini, Dalam pekerjaan kita ini, ketemu orang yang kamu suka dan cocok di hati, tidak mudah. Kalau sudah bertemu, harus dihargai dengan baik. dia harus tahu, aku menukar sebungkus rokok dengan fotonya, pasti dia bilang aku pelit. Semoga orang yang kuingat selalu selamat. Arya, semoga kamu dalam keadaan baik. Saat meninggalkan Pulau Mutiara, aku pikir aku akan tegar. Sudah siap bahwa seumur hidup, kita tak akan bertemu lagi. Tapi setiap hari setelah pulang, aku berdoa dalam hati untuk pertemuan berikutnya. Arya, terakhir, semoga kamu selamat, sehat. Sudah berhenti. Kenapa tiba-tiba berhenti merokok? Justru karena semuanya baik, aku berhenti. Nyawa sudah hancur, buat apa masih berhenti merokok? Aku tidak paham, tapi aku hormati. Sobat, setelah perjalanan ini, pelajari dulu prosedurnya. Nanti, urusan selanjutnya, aku serahkan padamu. Tenang saja. Tempat ini sungguh bagus. Maaf ya, sudah lama menunggu. Barangnya mana? Kerjasama yang menyenangkan. Ya, kerjasama yang menyenangkan. Sial, ada polisi. Awas, pergi. Lari cepat.
Kau mengkhianatiku. Pengkhianatan apa? Aku juga tidak pernah berpihak padamu. Berhenti. Kau tidak bisa lari lagi. Mengkhianatiku, apa maksudmu pengkhianatan? Aku juga tidak pernah berada di sisimu. Berhenti. Kamu tidak bisa kabur. Menyerahlah. Ada apa? Tidak apa-apa. Rapat pemegang saham hari ini sudah siap? Mas Qingbai, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantuku. Rapat umum pemegang saham hari ini. Apakah kamu sudah siap? Kak Qingbo, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya. Semua sudah selesai membacakan, mengingat skandal anak luar nikah Direktur Wen yang menyebabkan harga saham turun drastis 28%. Saya, mewakili kakek, secara resmi mengajukan pemecatan Wira dari jabatan Direktur Utama. Kakek benar-benar memberikannya padamu? Tapi tidak apa-apa. Dengan harga sahammu yang sedikit itu tidak bisa menyakitiku. Bagaimana jika ditambah bagianku ini? Ini kontrak yang baru saja saya tanda tangani. Cukup untuk menutupi penjualan kuartal pertama perusahaan. Kamu. Seandainya ditambah bagian saya ini, ini kontrak yang baru saya tanda tangani. Cukup untuk menutupi penjualan kuartal pertama perusahaan. Kamu. Nona Wina, meskipun kami tahu kamu mampu, tapi bagaimana dengan pihak luar? Kalau pihak luar tahu internal kita perubahan struktur perusahaan sebesar ini, saya khawatir harga saham akan langsung anjlok. Tidak akan. Nona Wina, acara pertunangan kami diadakan minggu depan. Dengan dukungan keluarga Song di belakang, apakah masih ada keraguan? Wina, kamu ingin merebut perusahaan? Apa kamu juga tidak mau melepaskan Xiao Yuan? Ayah bercanda saja. Anak luar nikah itu apa salahnya? Yang ingin saya usir adalah kamu. Kamu? Bos Arya, kamu akhirnya sadar? Kamu sudah koma beberapa hari, bagaimana perasaanmu sekarang? Gak bakal mati. Orangnya sudah ditangkap. Orang-orang keluarga Hendra, yang seharusnya masuk, sudah masuk semua. Hani tidak terkait dengan kasus ini. Sekarang buka perusahaan baru. Paman Ferry sudah tua, sudah waktunya pensiun dan menikmati hidup. Tenang saja, kalau kamu, setelah misi selesai, sudah punya rencana mau tinggal di mana? Nanti saja. Tenang. Aku sudah janji pada seseorang akan hidup lebih baik. Bos Arya Nona Wina akan bertunangan. Wina, kamu bisa. Kamu bisa menyesuaikan diri. Selesaikan pesta pertunangan ini.
Aku benar-benar gila. Pasti kecemasan sebelum menikah yang menyebabkan halusinasi. Arya, Ini aku. Mengenakan gaun pengantin ini. Apa maksudmu? Wina, sudah siap? Perlu bantuan? sebentar lagi. Kak King Bai, tidak perlu bantuan. Memakai cincin yang kuberikan, mau menikah dengan siapa lagi? Aku tidak akan menikah. Aku dan Kak King Bai hanya menikah kontrak. Kenapa lihat aku seperti itu? Mau lihat kamu baik-baik saja. Ada apa dengan ini? Jangan bilang karena nabrak sendiri. Itu Jeffrey yang lakukan. Luka kecil, sudah sembuh. Yang lain bagaimana? Baik-baik saja. Arya, bisakah kamu memberitahuku? Dulu waktu kamu transplantasi ginjal, dari keluarga Cui, syarat apa? Kebebasan. Di luar masih banyak tamu. Aku tidak bisa terlalu lama. Tidak boleh membuat keluarga Song kehilangan muka. Baik. Di luar masih banyak tamu. Aku tidak bisa berlama-lama. Aku tidak boleh mempermalukan keluarga Song. Baik. Arya, aku sangat merindukanmu. Kamu harus menungguku. Baik. Aku tidak akan tinggal lama di kota ini. Kenapa? Aku tidak suka di sini. Jangan pergi karenaku. Kamu juga tidak perlu menerima demi aku. Kau tahu? Sudah lama sekali. Aku sudah pernah melihatmu. Kapan? Aku ingat tahi lalat ini. Kau sudah bersusah payah mendapatkan kebebasan. Aku tidak ingin kau terjebak di sini karenaku. Kak Kingbo, kali ini akan pergi lama? Iya. Maaf. Aku selalu merepotkanmu. Gimana bisa mikir gitu? Sebenarnya aku juga memang harus inspeksi ke cabang. Sebelum pergi. Peluk dulu. Anggap aja sebagai pelukan perpisahan. Sampai jumpa. Semoga semuanya baik-baik saja. Jangan hitung waktu lagi. Enggak. Kak Kingbo, kebanyakan waktunya nanti di luar negeri. Katanya, supaya nanti bisa pakai alasan jarang bertemu untuk membatalkan pertunangan. Dia sangat tidak mementingkan diri sendiri ya. Aku juga sudah investasi dividen 3 tahun ke depan. Kak Arya, aku bakal kantong kosong. Kamu harus menghidupi aku. Baik. Aku akan menghidupimu. 10 menit saat aku pergi tadi. Apa yang kamu pikirkan? Aku berpikir apakah kamu akan kembali atau tidak. Aku ada di sini. Hatinya, Arya. Hatiku. Juga selalu di sini.
Aku membeli sebuah rumah di tepi pantai. Saat membuka jendela, langsung terlihat lautan luas. Kamu suka es teler? Setiap hari aku buatkan untukmu. Pak Arya, bicara sebanyak ini, apa aku sudah setuju? Apa kamu yakin? Ingin memiliki rumah bersamamu? Sejak dulu, sangat dulu, sudah terpikir. Suka di sini? Suka padaku?